Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Coret kiri kanan saudara, katakan kita luar biasa karena Yesus luar biasa. Haleluya. Ya, sekalipun keadaan makin sulit, ya, tetapi kita tetap luar biasa. Sebab berkat kita bukan dari dunia ini, berkat kita dari surga. Tadi saudara nyanyi, mestinya saudara punya iman seperti itu. Amin. Saat TL bilang bahwa kita ini, ya, Tuhan kita ini kaya raya, tidak terbatas, ya, kekayaannya, kuasanya tidak terbatas. Mestinya kita amini itu. Amin. Karena kita beda. Amin. Ya, saya sering katakan buat teman-teman saya Kristen, saya beda. Kenapa? Kita beda. Karena kita punya Tuhan yang nyata. Kita tidak mencari Tuhan, kita tidak mengejar-ngejar Tuhan, tapi Tuhan datang untuk saudara dan saya. Amin. Sehingga jadi firman-Nya pada saudara pada hari ini dikatakan apa? 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, ya, ada tengah-tengah kita. Kalau Tuhan ada tengah-tengah kita, artinya apa? Ada kuasa mujizat kasih-Nya akan mengalir di tempat ini. Amin. Saudara percaya itu? Baik, kalau gitu, ya, kita buka Alkitab di dalam Ibrani 11 ayat pertama dan ayat 6. Ya, kita baca bersamaan dengan suara yang keras. Ya, kalau orang punya iman harus keras suaranya. Nggak mungkin bilang amin. 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 Ya, kita baca bersama-sama. Ini judul perikopnya adalah saksi-saksi iman. Kita baca ayat 1 dan ayat 6. Ya, mari kita baca sama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Jadi kehidupan orang Kristen saudara dan saya ini, ya, dasarnya adalah iman. Katakan sama-sama, dasar kehidupanku adalah iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus. Iman kita hanya berfokus pada Yesus. Sebab Alkitab juga mengajarkan dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu semuanya tentang Yesus. Amin. Iman itu adalah dasar, fondasi orang-orang Kristen. Orang-orang percaya seperti suatu rumah tanpa fondasi, begitu kena angin dia akan roboh. Tapi orang-orang yang percaya punya fondasi yang kuat di dalam Kristus. Sehingga apapun badai yang menghantam kita, kita tetap percaya Yesus pasti menolong. Amin. Sehingga kita tidak akan terhanyut oleh keadaan, tapi kita tetap melihat Yesus. Oleh sebab itu hari ini saya bagikan bagi saudara, ibu bapak sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus mengenai iman. Tema khotbah saya hari ini adalah iman, dasar kehidupan orang percaya. Katakan sama-sama, iman, dasar kehidupan orang percaya. Siapa orang percaya? Katakan saya. Amin. Harus memiliki iman. Karena dikatakan sini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, ayat 6-nya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya, bahwa Allah ada. Allah tidak kelihatan, tapi kita harus percaya Allah ada. Seperti saat ini kita bilang kata Tuhan katakan bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namanya, ya ada tengah-tengah kita. Percaya enggak? Harus percaya. Supaya ibadah hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa, yang sakit disembuhkan, yang terikat oleh karakter buruk dilepaskan. Dan mereka yang membutuhkan, saudara yang membutuhkan jalan keluar dari kehidupan saudara, persoalan saudara, rumah tangga saudara, Tuhan berikan jalan keluar. Tapi beriman enggak saudara bahwa Yesus ada? Amin. Itu yang membedakan. Saya tidak mau beribadah itu biar
ibadah biasa-biasa. Buat apa? Sama dengan orang dunia yang masih mencari Tuhan. Saudara punya Tuhan yang tergantung di atas kayu salib, masuk dalam sejarah manusia, nyata. Tidak usah cari-cari. Kalau mau cari-cari di Alkitab. Oleh sebab itu harus berbeda. Maka saya bilang, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Apa yang luar biasa? Di luar Yesus biasa-biasa. Tapi di dalam Yesus pasti luar biasa. Iman itu tipis. Orang bisa berkata, saya punya iman kepada Yesus. Tapi mulut saja. Tapi kalau Tuhan mau inginkan supaya saudara punya iman, dari hati saudara mengakui Yesus ada. Tadi lagu apa? Tuhan beserta kita. Immanuel. Ya kan? Tidak akan berkekurangan. Tuhan kaya. Tadi yang bilang apa? Kekayaan Tuhan berapa? Tidak terhitung. Tidak terhitung. Ayat 6 kita lihat sini. Ya, harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, harus percaya pasti engkau menerima upah. Amin. Jangan hanya baca, tapi percaya apa yang kau baca ini. Inilah perkataan Tuhan bagi saudara dan saya. Kalau saya mencari sungguh-sungguh Tuhan, pasti Tuhan kasih upah. Beda sekarang. Amin. Yesus menjadi miskin. Yesus menjadi miskin sehingga kuburan saja Yesus tidak bisa beli. Ya kan? Diberikan oleh apa? Yusuf kan? Yusuf dari Arimatea kan? Bukan berarti Yesus miskin, enggak. Dia mau menunjukkan bagi kita, dia miskin ini untuk supaya kita kaya. Amin. Yesus firman itu, ya, bukan berarti dia menunjukkan dia miskin ini. Dia mau memberitakan saudara, nih, aku saja tidak bisa membeli. Maksudnya begini, aku menjadi miskin supaya engkau menjadi kaya. Yesus tidak bisa beli segalanya, bisa. Bumi saja dibentuk dari yang tidak ada. Bukan kayu ini dibentuk menjadi meja. Nah, yang tidak ada menjadi ada. Dengan apa? Dengan perkataan. Jadilah maka. Amin. Yesus di atas kayu salib menjadi dikutuk, menjadi kutuk. Supaya kutuk orang tua, kutuk nenek moyang, ya, kutuk orang tidak berlaku bagi kita. Amin. Mencari Tuhan nanti yang benar-benar dapat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, pasti memperoleh upah. Sebenarnya orang Kristen nggak ada yang susah-susah banget. Kalau susah mungkin itu yang Tuhan kasih pelajaran, ujian iman. Tapi semuanya jalan ada. Tema hari ini apa, saudara? Iman, dasar kehidupan orang percaya. Ingat. Kan ini penting untuk masuk dalam tahun 2017. Supaya tahun 2016 beda dengan tahun 2017. Berkat kita lebih naik. Amin. Berkat bukan hanya uang, kesehatan kita, ya, rumah tangga kita lebih ada damai sejahtera. Pekerjaan kita akan naik level. Jabatan naik level. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, bukan saya ini kesaksian untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk saya, bukan untuk anak saya. Anak saya itu cuma D3, saudara. Tapi anak buahnya itu sampai ada S2. Kenapa bisa begitu? Karena Yesus. Amin. Karena Yesus, saudara pun bisa demikian. Nggak masuk akal memang apa yang Tuhan kerjakan nggak masuk akal. Nggak sampai akal kita. D3, saudara. Sampai apa? Banyak yang iri. Saya bilang gak usah takut. Immanuel, Tuhan menyertai kita.
Kalau Tuhan sudah telah mengangkat, tidak satu pun dapat menurunkan. Ini contoh bukan untuk saya, untuk anak saya, atau untuk Yesus. Supaya saudara punya iman bahwa saudara akan berbeda dengan orang dunia. Amin. Beda. Colek kiri kanan saudara. Kamu berbeda. Udah. Bilang dia sama dirimu, aku berbeda. Iya, berkatnya beda saudara. Saudara tahu barang siapa percaya kepada Yesus, dia diangkat menjadi anak-anak. Artinya apa? Keluarga Allah. Kalau berada kepala keluarga siapa? Allah. Allah kaya kan? Kaya nggak? Punya kuasa nggak untuk membela kita? Punya kuasa untuk memprotek kita nggak? Punya kuasa. Ada lagi yang kuasa melebihi Allah nggak? Karena dia pencipta. Yang lain ciptaan. Oleh sebab itu hari ini saya bagikan iman dasar kehidupan orang percaya. Ini sangat penting bagi kehidupan kita. Kalau saudara mau tahun 2017 ini diberkati, harus memiliki iman. Amin. Iman adalah fondasi kehidupan orang percaya. Fondasi. Rumah tidak dibangun kalau tidak ada fondasi. Mungkin bedeng. Datang angin, roboh. Tapi kalau pakai fondasinya makin dalam, makin kuat. Fondasi kita berdiri di atas Kristus. Mari kita buka dalam Kolose 2 ayat 7. Dikatakan demikian. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan dibangun di atas Dia. Dia siapa? Yesus. Kita adalah bagian dari bangun bait Allah. Saudara bait Allah. Kita dibangun. Kalau kita tidak dibangun dalam Kristus, kita bukan bagian dari bangunan bait Allah. Kalau bait Allah itu dijaga oleh Allah, saudara. Dilindungi oleh Allah. Segala kebutuhan baitnya dicukupkan. Dan kemudian hal yang kedua, yang pertama tadi iman adalah fondasi kehidupan orang percaya. Yang hal yang kedua harus kita tahu, iman timbul oleh pendengaran akan firman Kristus. Bukan kata orang, bukan kata kitab lain, tapi kata-kata Alkitab. Jadi iman timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya apa? Firman kita ini harus berfokus pada Kristus. Iman itu hanya berfokus pada Kristus, mendengarkan firman Kristus. Kenapa iman bisa timbul? Karena kita tahu waktu kita baca firman Tuhan ini, kita tahu kuasa Tuhan. Amin. Langit dan bumi diciptakan oleh firman-Nya. Dengan apa? Dengan perkataan. Bukan dari bahan yang sudah ada, tapi yang tidak ada menjadi ada. Yang lain menciptakan sesuatu dari yang ada menjadi ada. Termasuk bikin meja dari kayu. Tapi Tuhan yang kita sembah sama dengan Tuhan perjanjian lama yang menciptakan langit dan bumi. Dengan perkataan terjadilah. Amin. Tuhan yang kita sembah sama dengan Tuhan yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir, yang melakukan 10 tulah. Apa maksudnya yang melakukan 10 tulah itu Tuhan lakukan? Supaya orang tahu Tuhan sesungguhnya yang berkuasa adalah Tuhan bangsa Israel. Amin. Tuhan yang sama hari ini kita sembah, Yesus namanya. Makanya kita baca firman Tuhan, oh Tuhan kita luar biasa. Hanya Yesus
pencipta itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Kalau nggak pernah baca, bagaimana bisa timbul iman kita? Kita baca lagi firman Tuhan. Wah, angin ribut diredahkan oleh Tuhan. Di danau Galilea, Tuhan bilang, diam. Tidak diamnya bukan perlahan, diam seketika itu juga diam. Artinya apa? Tuhan yang berkuasa atas alam ini. Amin. Percaya nggak Tuhanmu berkuasa atas alam ini? Lazarus, hai Lazarus yang sudah 4 hari. Kalau 4 hari udah busuk. Tuhan bilang, keluar Lazarus, bangkit. Iman kita akan timbul. Oh, hanya Yesus yang sanggup membangkitkan orang. Ia adalah kebangkitan. Amin. Di luar Yesus tidak ada kebangkitan. Di dalam Yesus. Surga hanya di dalam Yesus. Kau percaya Yesus, baru bisa masuk surga. Tidak percaya, selesai. Apa lagi? Orang sakit, ya kan? Orang sakit, Yesus bilang apa? Sembuh. Sembuh. Orang kerasukan setan, Yesus bilang apa? Hei, pindah roh itu ke babi. Pindah ke babi. Yang kita makan hari ini, babi panggang. Orang takut makan kalau ada setan. Kita bilang, setan makanan kita. Injak dia, bakar dia, makan sedap. Iya kan? Babi panggang. Apalagi pakai apa? Sambal daliman itu. Mantap gitu. Jadi ini harus kita baca. Iman kita timbul karena kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara pada kita. Sehingga kita, oh iya ya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya bersaksi juga. Saya kemarin pun gula diabetes. Kurus, saya kecil kurus. Ya, orang bilang nggak mungkin sembuh. Itu kata orang. Ya, itu kata orang. Kata Tuhan, saya sembuh, pasti sembuh. Amin. Makanya badan saya kembali sehat. Amin. Cuman kita harus pakai hikmat. Sudah gitu jangan minum soda-soda lagi. Saat soda itu gulanya sangat tinggi. Coca-Cola apa tuh? Sangat tinggi, saudara. Itu Tuhan pulihkan. Saya bilang, orang boleh bilang tidak mungkin. Tapi kalau saya minta sama Tuhan, saya percaya pasti mungkin. Amin. Katakan saja Tuhan, aku sembuh. Pasti aku sembuh. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang harus kita mengerti mengenai iman. Yang pertama tadi apa? Iman adalah fondasi. Fondasi ada keharusan saudara dan saya memiliki iman. Dan iman itu dapat timbul jika kita mendengarkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, datang ke gereja. Ke gereja tidak cukup seminggu sekali. Ada ibadah pertengahan, minggu, datang. Baca firman rajin di rumah, supaya iman kita akan timbul. Kalau hanya biasa-biasa buat apa? Waktu ada masalah, kita melihat apa? Yusuf ditolong oleh Tuhan. Ada janji yang Tuhan Yusuf terima dan Yusuf melakukannya setia kepada Tuhan dan dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia minoritas, tapi dia bisa berkuasa di Mesir. Bagaimana dengan saudara saya? Bisa juga. Karena ini semuanya yang tercatat ini supaya membuat kita tahu Tuhan kita beda, luar biasa. Ada satu tokoh dalam perjanjian baru yang dapat kita lihat bagaimana imannya timbul, yaitu apa? Waktu wanita 12 tahun pendarahan, dia sudah kemana-mana. Memang tidak ditulis di Alkitab bahwa dia mendengar mengenai Yesus, tapi saya percaya dia telah mendengar tentang Yesus, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Dia tahu, orang memberitahu bahwa Yesus itu adalah luar biasa. Dengan perkataan saja orang sembuh.
Sehingga apa? Timbul imannya. Dia 12 tahun menderita. Saudara tahu kalau pendarahan jangankan 12 tahun. Ya, 2 bulan saja udah pasti udah pucat. Udah gak kuat jalan. Tapi dia mendengar Yesus. Dia tahu dari orang tentang Yesus. Imannya timbul. Sehingga dia mencari Yesus. Dia katakan, asal ku jamah jubahnya saja, maka harus. Maka saat dia menjamah itu, ada kuasa keluar dari Tuhan dan menyembuhkan dia. Dan dia hartanya sudah habis. Dia kemana-mana, tapi tidak ada pertolongan. Tapi dengan iman dia datang kepada Yesus. Karena dia imannya timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Sehingga dia memperoleh kesembuhan. Hal kedua ini harus kita miliki, saudara. Oleh sebab itu, rajin baca firman Tuhan. Rajin untuk mengenal siapa Yesus. Amin. Bukan hanya itu, saya tahu Yesus Tuhan. Kuasanya saudara tahu nggak? Harus tahu. Ini hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, kalau kita sudah tahu, mungkin pertanyaan saudara gini, bagaimana sih cara iman bekerja? Ya kan? Bagaimana sih cara iman bekerja? Mudah, saudara. Saudara mendengarkan Tuhan. Bagaimana mendengarkan Tuhan? Baca firman Tuhan, merespon apa yang Tuhan katakan ini, itu benar. Amin. Dan kemudian bertindak dengan iman. Jadi ada hal-hal yang perlu kita tahu, yaitu cara iman bekerja. Iman bekerja dengan merespon sepenuh hati terhadap apa yang sudah dinyatakan dalam firman Tuhan. Apa yang sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan. Bukan di luar. Bukan kata orang. Kata firman Tuhan. Kalau kata orang harus merujuk kepada firman Tuhan. Ya, Tuhan berbicara, kita mendengarkan firman-Nya. Kita mempercayai firman-Nya dan melaksanakan firman itu. Tidak peduli bagaimanapun keadaan situasi yang terlihat di luar. Contohnya begini. Saya tidak punya pekerjaan. Dan orang terima pekerjaan itu hanya orang muda. Tapi saya punya iman. Harus punya iman. Pasti saya punya pekerjaan. Walaupun keadaan di Indonesia mungkin hanya mencari orang umur 25 sampai 30. Saya sudah 50 tahun. Saya butuh kerja. Jangan lihat keadaan, tapi lihat Tuhan yang berkuasa membuka jalan bagi saudara dan saya. Amin. Lihat Tuhan yang punya kuasa. Saya bersaksi, banyak persaksian. Ada anak muda mau dia mengelamar di perusahaan kapal pesiar. Maaf aja, orangnya pendek, mukanya ya di bawah standar. Dia baru tahu lowongan itu ada sesudah udah sore. Dia baru tahu lamaran itu dari temannya, bikin kamu lamaran cepat-cepat antar sore. Ke tempat itu hanya ada bule satu orang Belanda. Dia hanya bilang, aku percaya Tuhan buka jalan. Itu iman. Tuhan perhitungkan apa yang kau perkatakan dengan iman. Kemudian apa? Dia masukkan. Sesungguhnya sudah terlambat, nggak mungkin. Udah nggak mungkin sudah terlambat. Di bawah rata-rata lagi, ya kan? Ya kan? Tapi puji Tuhan. Tuhan buka jalan. Kenapa? Iman. Iman tidak melihat keadaan. Amin. Iman tidak melihat keadaan. Katakan sama-sama. Iman tidak melihat keadaan, tapi melihat Tuhan yang berkuasa, yang sanggup membuka jalan bagiku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kalau ada contoh di dalam Alkitab, namanya Yairus. Satu cerita dengan perempuan 12 tahun pendarahan. Kan pertama Yairus datang sampai tersungkur di bawah kaki Yesus. Tuhan, tolong, anakku yang satu-satunya 12 tahun sudah bersama aku, sekarang dia sakit keras. Dia tersungkur
sungkut. Tolong Tuhan ke rumah, katanya Yairus. Oke, sudah. Tapi dalam perjalanan itu adalah seorang wanita 12 tahun pendarahan tadi. Padahal Yairus kan sangat membutuhkan cepat-cepat nih. Sebelum apa? Sebelum anak saya mati nih. Karena sakit keras nih. Kok ada yang halang-halangi banyak orang lagi? Saudara tahu aja pendeta sekalian, sekarang kalau karunia yang menyembuhkan itu antri saudara. Apalagi Yesus. Jadi berapa lama Yesus harus melayani itu? Yairus tidak bilang, "Wah, Tuhan tinggalkan aja mereka Tuhan. Ayo cepat, anak saya ini udah mau mati, sakit keras." Enggak. Yairus tunggu. Sambil nunggu itu, datanglah 12 tahun, wanita 12 tahun pendarahan. Dia bilang, "Asal kau jawab jubahnya, Yesus, aku sembuh." Seketika itu juga dia sembuh. Timbul enggak? Waktu Yairus lihat, lebih timbul lagi imannya. Ini aja sembuh. Saya percaya anakku pasti sembuh. Tapi dalam perjalanan itu, kemudian apa? Datang sanak saudaranya bilang gini, "Gak usah merepotkan guru. Kenapa? Anakku sudah mati." Yesus bilang apa sama Tuhan? Gak bilang apa-apa. Yesus sudah bilang, "Tuhan sudah Tuhan. Saya gak memerlukan engkau, anakku sudah mati kok." Tapi dari itu sudah melihat mujizat Tuhan lakukan. Orang yang tidak memiliki pengharapan 12 tahun bisa sembuh. Dan dia mungkin pernah mendengarkan mengenai apa? Mengenai bagaimana orang dibangkitkan, bagaimana kuasa Tuhan. Sehingga apa? Dia diam saja. Yesus bilang apa? Jangan takut. Ya kan? Jangan takut. Artinya nggak usah dengar kata orang, nggak usah intimidasi orang, nggak usah. Dengerin saya aja. Jangan takut. Kita ke rumah. Sampai di rumah, Yairus diketawain lagi. Ngapain panggil Tuhan? Ngapain panggil guru? Ngapain panggil Yesus? Anakku sudah mati kok, mana bisa hidup? Kira-kira Yairus imannya apa? Kalau secara manusia biasa akan rontok imannya. Tapi tidak. Dia tetap pegang perkataan Yesus. Jangan takut. Anakmu hanya tidur. Kemudian masuk ke dalam kamar. Yesus bilang bangkit. Kembali roh anak ini. Balik. Saudara lihat bagaimana? Anak itu bangkit. Jadi bagi Tuhan tidak ada kata mustahil. Bagi Tuhan tidak ada kata jalan buntu. Orang sudah mati saja Tuhan bisa bangkitkan. Apalagi persoalan kita dalam hidup ini. Amin. Oh, saya nggak bisa makan. Gak usah takut. Modalnya ini aja Tuhan. Aku percaya kirimkan makanan. Saya pernah ngalamin itu saudara. 1.000 perak aja itu sangat berharga bagi saya. Sehingga waktu saya melayani, waktu pertama melayani, jangan lihat saya sudah tempat ini. Pertama melayani saya harus jalan kaki. Kenapa? Jangan sampai 1.000 ini habis untuk saya makan. Sampai begitu. Itu proses. Tapi saya percaya ujung-ujungnya Tuhan pasti berkati. Amin. Katakan sama-sama, aku tidak mau lihat keadaan, tapi aku percaya aku diberkati. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi Yairus apa? Mendengar, percaya, melihat, dan taat. Sehingga apa? Mujizat itu terjadi. Luar biasa saudara. 3 hal ini yaitu iman adalah fondasi kehidupan orang percaya. Yang kedua, iman timbul oleh pendengaran akan firman Kristus. Yang ketiga adalah cara iman bekerja. 3 hal ini harus kita mengerti benar, paham benar, supaya hasil dari iman itu akan kita peroleh. Amin. Supaya hasil dari iman kita yang kita percaya 3 hal itu kita peroleh. Apa aja hasil kalau kita memiliki 3 hal itu? Hasilnya yang pertama adalah 2 Korintus 1 ayat 20. Ya, 2 Korintus
2 Korintus 1 ayat 20. Ya, saya bacakan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan apa? Amin. Untuk memuliakan Allah. Sebab Kristus adalah ya bagi semuanya, tidak separuh. Yesus ya, bukan tidak, mudah-mudahan tidak ada. Ya bagi semuanya, janji Allah. Amin. Yesus orang memiliki janji Allah dalam Kristus. Tidak ada mudah-mudahan, apalagi tidak. Tapi katakan ya. Katakan sama-sama. Janji Allah bagiku jelas, tidak mudah-mudahan. Ya dan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi yang pertama adalah kepastian akan janji Allah. Janji Allah apa aja? Janji Allah adalah keselamatan. Amin. Janji Allah adalah pertama keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji-janji Allah telah dibuatkan oleh nabi-nabi penyelamat dan digenapi di dalam Yesus. Kita rayakan hari Natal. Pokoknya udah nggak ada ya. Kita rayakan hari Natal. Itu janji Tuhan loh. Di Yesaya. Cari aja sendiri supaya baca Alkitab. Dijanji di Yesaya. Bahkan tempat kelahiran Yesus sudah dinyatakan dalam Mika. Di mana? Bethlehem, Efrata. Ada dua namanya Bethlehem. Bethlehem di Palestina Utara dan Palestina Selatan. Efrata, Palestina Selatan. Di situ jelas banget 700 tahun, 517 tahun sudah Tuhan janjikan akan ada seorang ya manusia, Yesus Kristus namanya, yang akan menebus dosa manusia. Untuk apa? Untuk keselamatan. Dan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan hanya saudara. Janjinya itu supaya manusia semuanya selamat. Makanya Yesus turun meninggalkan tahtanya, mengosongkan dirinya menjadi manusia biasa. Untuk apa? Mencurahkan darah. Untuk penebusan itu harus ada pencurahan darah. Bisa nggak Yesus datang dengan roh? Bisa. Tapi janji Allah adalah pencurahan darah. Ya kan? Dalam Yesaya mencurahkan darahnya. Oleh sebab itu, janji Tuhan mengenai keselamatan hanya di dalam Yesus. Katakan sama-sama, keselamatan hanya beriman kepada Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudara mungkin bertanya, bagaimana Pak kalau orang berbuat baik masa nggak masuk surga? Ini ditentukan oleh Allah Bapa. Nggak bisa dihilangkan sedikit pun. Allah Bapa menentukan Yesuslah juru selamat. Jadi kalau mau selamat, datang kepada Yesus, percaya Yesus, terima Yesus di hatimu dengan iman, taat pada Yesus, maka engkau pasti selamat. Perbuatan itu adalah buah dari iman. Kalau saudara bilang saya ini orang Kristen, tapi perbuatan kita jahat, itu tidak beriman. Iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Kalau mati nggak ada iman. Oleh sebab itu hanya beriman pada Yesus. Janji-janji Tuhan Allah itu di dalam Yesus. Efesus 2 ayat 8 saya bacakan. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Saudara beda, orang Kristen beda. Orang berusaha dengan perbuatannya untuk apa? Masuk surga.
Allah bilang gak bisa. Yang menentukan masuk surga bukan kamu. Yang menentukan masuk surga aku. Caraku bagaimana? Percaya Yesus. Yang aku utus itu, yang menebus engkau, itu yang engkau harus percaya. Amin. Oleh sebab itu orang yang meninggalkan Yesus, jangan lagi mau mendapatkan janji-janji Allah. Nggak bakalan. Karena semuanya tidak selalu, semuanya janji-janji Allah dinyatakan dalam Yesus. Ya dan amin. Saya kalian sudah sama anak muda, dengar baik-baik. Tuhan bilang begini, kalau cari pasangan hidup, jangan yang tidak seiman. Jangan yang tidak seiman. Saudara lihat pengalaman Salomo, hancur karena tidak seiman. Esau, bandel. Dia cari yang tidak seiman. Contoh banyak yang tidak seiman hancur. Oleh sebab itu saya mengatakan bagi saudara, cari yang seiman. Kalau yang sudah nikah yang tidak seiman, doakan, percaya pasti dia akan ikut Yesus. Amin. Jangan doa saya sudah terlanjur. Kalau sudah terlanjur, minta sama Tuhan. Sanggup tak Tuhan bikin dia diselamatkan? Sanggup. Amin. Sebab Roh Kudus itu roh yang menginsafkan. Bagi orang yang tidak percaya, insaf. Bagi orang percaya dia menginsafkan, jangan berbuat jahat. Jadi yang pertama adalah kepastian keselamatan. Ini yang paling penting dalam hidup manusia. Sebab manusia telah kehilangan keselamatan ini saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tapi Yesus membalikan itu. Barang siapa percaya pada dia, tidak turun binasa, artinya pasti disiksa di neraka, tapi akan memperoleh hidup yang kekal. Engkau memiliki Yesus luar biasa. Ini merupakan kepastian. Engkau pasti diselamatkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kepastian akan janji Allah Bapa, yaitu keselamatan dan juga penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kita baca dalam Yesaya. Jadi ada keselamatan, kemudian penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tadi kita nyanyi Yesaya 43 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan, dikatakan demikian. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan. Perhatikan kata jangan takut. Tadi waktu Yesus katakan pada Yesus jangan takut, percaya saja. Kemudian di sini Tuhan katakan jangan takut. Aku telah menebus engkau. Kita orang Kristen yang percaya pada Yesus sudah ditebus Tuhan. Bahkan nama kita satu persatu Tuhan kenal. Makanya dikatakan di sini, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Aku menyertai engkau. Dalam persoalan hidup, ada arus, tidak akan menghanyutkan saudara. Tapi saudara rasakan nggak air itu waktu nyebrang? Rasakan. Arusnya rasakan nggak? Rasakan. Tapi karena Tuhan, persoalan hidup kita tidak akan menghanyutkan kita. Amin. Boleh banyak persoalan sepanjang kita hidup, tapi ingat baik-baik, kita bisa menghadapi persoalan itu karena ada Yesus. Kemudian dikatakan di sini ayat berikutnya, atau melalui sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau.
apabila engkau berjalan oleh api, sama dengan persoalan. Waktu jalan, terasa nggak panas? Terasa panas. Panas sama aja orang. Tapi yang lain terbakar. Dikuasai oleh persoalan. Tapi kita tidak terbakar. Karena kita tahu punya iman yang tiga itu tadi. Kita tahu siapa Yesus. Iman kita bertumbuh karena apa? Pendengaran firman Tuhan. Dan kita melakukan apa? Cara iman itu terjadi dalam hidup kita. Makanya waktu kita berjalan dalam persoalan hidup kita, banyak persoalan sampai seperti api yang membakar. Tapi api itu tidak dapat membakar kita. Amin. Persoalan itu tidak dapat menguasai kita karena firman itu menguasai hati kita. Sehingga iman kita mengatakan, hei api persoalan, pindah dari hadapanku. Karena Yesus sanggup membuka jalan bagiku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tuhan, jangan takut. Mungkin saudara sering mendengarkan pendeta bilang begini, ada 365 kali dalam Alkitab dikatakan jangan takut. Kalau nggak percaya saudara, hitung aja sendiri. 365 setahun berapa hari? 365 hari. Bayangkan tiap hari kita bangun pagi, Tuhan bilang gini, jangan takut anakku, aku menyertai engkau. Amin. Berikutnya menunjukkan kalau penyertaan Tuhan itu bukan hanya menyertai kita saja. Dia seperti Bapa, anak kecil kita. Dia membawa anaknya. Anaknya bilang, Bapak aku lapar. Bapaknya bilang, saya akan memberikan engkau makanan. Waktu anaknya bilang, aku capek Bapak, Bapak itu akan menggendong anaknya. Jadi penyertaan Tuhan itu bukan hanya menyertai aja. Waktu ada bahaya, dia dulu mati. Tapi dia tidak bakalan mati karena dia pemenang. Amin. Bapak kita, dia mungkin lebih dulu mati, anaknya dibela. Yang ada gempa bumi, Bapak secara manusia lebih dulu mati untuk menolong anaknya supaya tidak kena badai, tidak kena runtuhan. Begitu juga Tuhan. Amin. Waktu dia menyertai kita, bukan hanya menyertai hanya bersama kita, tapi dia mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Waktu kita sakit, dia yang menyembuhkan kita. Ini luar biasa. Jadi ada kepastian yang pertama, yaitu apa? Kepastian keselamatan hanya di dalam Yesus. Dan kepastian yang kedua adalah kepastian pernyataan dan perlindungan Tuhan. Pernyataan perlindungan Tuhan itu yang membuat orang berhasil. Yusuf berhasil karena pernyataan Tuhan. Amin. Abraham berhasil karena pernyataan Tuhan, dan dia mau taat kepada firman Tuhan. Dan yang terakhir Efesus 2, hasil dari iman. Efesus 2 ayat 10 dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi iman, kalau saudara melakukan 3 hal yang tadi, fondasi iman adalah fondasi hidupmu. Kemudian imanmu timbul karena mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kebenaran, melakukan apa yang Tuhan katakan supaya iman itu menjadi nyata, menghasilkan dalam kehidupan saudara, mujizat terjadi. Dan yang kedua ini, yang kedua poin ini, iman hasil dari iman adalah yang kedua, yang tadi satu yang satu itu kepastian akan jadi Allah, keselamatan dan pernyataan dalam firman Tuhan. Dan yang kedua, menghasilkan perbuatan baik. Katakan sama-sama, kalau saya beriman pada Yesus, harusnya ada buah dalam hidup. Yaitu apa? Perbuatan baik. Perbuatan apa? Yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara bilang saya beriman pada Tuhan, tapi masih jahat, itu bukan beriman, saudara.
Saudara punya KTP hanya KTP Kristen. KTP itu tidak berlaku. Saudara mau masuk dalam surga atau bilang, saya tidak mengenal engkau. Banyak engkau dari hadapan. Kenapa? Engkau tidak punya iman. Iman, buah iman ada. Buah iman adalah perbuatan baik. Waktu kita dilahirkan kembali percaya Yesus, kita dilahirkan kembali, kita berbeda dengan anak-anak dunia. Karakter kita berbeda. Yang sulung adalah Yesus. Kita anak-anak adopsi karena Yesus. Sehingga apa? Karakter kita harus seperti Yesus. Kesetiaan pada Allah, taat pada Allah, lakukan yang Allah inginkan dalam hidup kita. Maka semuanya berkat yang Dia siapkan pasti kita peroleh. Amin. Jadi yang kedua ini menghasilkan pekerjaan baik. Katakan sama-sama, aku harus beriman dari hatiku, sungguh-sungguh, supaya apa yang aku lakukan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya mau katakan, saya tutup ini. Iman itu ya tidak didapatkan di sekolah. Iman itu tidak didapatkan setinggi apapun saudara belajar, setinggi apapun jabatan saudara, setinggi apapun titel saudara, banyak titel saudara, tidak akan bisa dapatkan. Bisa mendapatkan iman kalau saudara membuka hatimu kepada Tuhan. Amin. Lakukan itu dalam hidupmu. Makanya apa yang kau dengarkan hari ini tentang iman, engkau akan memperoleh semuanya janji-janji Tuhan itu. Keselamatan dan penyertaan Tuhan, dan karakter akan diubahkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya ulang bangkit berdiri.